Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dan pagi ini saya pengen menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi tanggal 30 Mei saya berkumpul dengan teman-teman saya, dan ternyata di situ ada teman saya yang terpapar COVID sehingga kami juga terpapar, tapi waktu itu belum ketahuan. Kemudian tanggal 1 kami melakukan acara di Bandung, acara keluarga untuk pertunangan saya, dan di situ juga belum ada perasaan apa-apa. Kemudian besoknya tanggal 2 Juni saya masuk ke kantor dan melakukan antigen karena protokol di perusahaan seperti itu. Kemudian saya juga belum merasakan apa-apa di situ. Tetapi setelah antigen itu, di situ saya ngerasa badan saya makin gak enak. Akhirnya ketika saya pulang itu badan saya udah merasa meriang dan kepala saya pusing. Dan ketika saya sampai rumah saya langsung bilang sama bapak langsung protokol kesehatan aja, langsung pakai masker segala macam karena saya ngerasa badan saya nggak enak. Akhirnya pakaian saya langsung saya rendam semuanya, kemudian saya langsung masuk kamar, kami langsung pisah kamar, bapak langsung tidur di atas dan saya di kamar saya seperti itu. Kemudian besoknya saya harapkan badan saya udah semakin enak tanggal 3-nya, tapi makin gak enak kayak gitu. Demam saya berantakan. Tanggal 4 saya berharap juga demam saya menurun, tetapi tidak, sama aja, dia justru makin naik suhu saya. Akhirnya pada hari itu teman-teman ngomong di grup, katanya salah satu dari teman kita itu terpapar. Dan waktu tanggal 30 kan kami belum tahu, tapi ketahuannya itu antara di tanggal 3 atau tanggal 4. Disitulah mereka ngasih tahu bahwa salah satu dari teman kita terpapar. Dan ada beberapa teman kami juga yang merasakan kurang enak badan pada saat itu. Akhirnya mereka langsung memeriksakan diri, mereka langsung PCR, dan keluar hasilnya mereka positif. Nah, kebetulan saya waktu tanggal 2 kemarin itu saya antigen negatif, jadi saya masih pede dengan hasil itu. Saya pikir saya mah negatif, hanya mungkin ini karena kecapean aja, karena mondar-mandir Jakarta, Cikarang Bandung bolak-balik, sehingga saya pasti kecapean dan saya masih belum melakukan PCR. Tapi badan saya masih tetap nggak enak. Akhirnya tanggal 5 saya putuskan untuk home visit PCR, jadi orang yang datang ke sini, kemudian saya PCR lah dengan harapan hasilnya negatif. Malamnya keluar hasilnya saya positif dengan CT-nya 18, kata perawatnya itu hasilnya rendah gitu. Akhirnya di situ saya mulai tidak tenang lah, karena saya merasa bahwa sudah banyak yang merupakan kontak erat saya, orang di kantor dan keluarga waktu acara pertunangan itu. Akhirnya saya informasikan kepada mereka dan menanyakan kabar mereka. Puji Tuhan pada saat itu mereka baik-baik saja. Sehingga tanggal 6 teman-teman kantor semuanya di tracing untuk melakukan antigen. Puji Tuhan pada saat itu mereka masih negatif semuanya. Sudah pada tanggal 6 itu saya udah merasa semakin tidak kuat karena suhu saya waktu itu sampai 39, dan saya merasakan seperti ada yang bergerak di badan saya. Ternyata itu mungkin urat yang salah posisi atau bagaimana, tapi memang teman-teman saya juga yang merasakan seperti ini, yang mengalami pemaparan COVID ini, mereka juga merasakan hal yang sama. Ternyata memang ini salah satu gejalanya seperti itu. Akhirnya tanggal 6 saya langsung berangkatlah ke Rumah Sakit Advent. Puji Tuhan dilancarkan perjalanannya, ada kendaraan yang bisa berangkat ke sana, saya naik ambulans. Kemudian sampai di sana di Rumah Sakit Advent bisa langsung dapat perawatan di IGD. Kemudian untuk beberapa saat saya menunggu, kemudian saya langsung mendapatkan kamar perawatan di lantai 4. Kemudian saya dikasih tindakan segala macam sehingga membuat saya lebih lega. Dan kita masuk hari Minggu, kurang lebih dari hari Minggu sampai hari Rabu itu suhu saya masih naik turun dan masih merasakan lemas. Tapi puji Tuhan pada hari Kamis di situ saya merasa sudah semakin enak. Ketika mereka periksa saya juga, suhu saya sudah ada di angka 36,9, dan di situ saya merasa juga sudah semakin nyaman. Akhirnya semakin diobservasi dari hari Kamis sampai hari
hari Selasa itu suhu saya sudah normal dan sudah bagus, walaupun pada saat itu CT saya masih 25, tetapi akhirnya saya diizinkan untuk boleh pulang untuk isolasi mandiri setelah melakukan perawatan 10 hari di Rumah Sakit Advent. Kemudian saya mendapatkan tempat untuk isolasi mandiri di sekitaran Kota Bandung situ. Setelah saya melakukan isolasi mandiri kurang lebih sampai 14 hari, di situ saya melakukan kembali PCR. Saya melakukan PCR kembali, namun hasilnya itu masih positif dengan angka CT saya 36,62 pada saat itu. Dan hari sudah semakin dekat kepada hari pernikahan saya, yakni tanggal 27 Juni. Dan kami melakukan rapat dengan keluarga dan juga all vendor. Dan pada saat itu keputusannya acara tetap harus berjalan, karena kalaupun dirubah maka akan makan waktu bisa sampai bulan September, sehingga kami putuskan oke, tetap jalan aja, karena saya juga merasakan saya sudah fit. Kemudian kita sudah konsultasi dengan dokter, dengan angka CT saya yang 36 tadi sudah tidak menularkan lagi, yang terbaca itu hanya bangkai virusnya saja, sehingga diizinkan untuk mengikuti acara dengan protokol yang ketat. Akhirnya tanggal 25 saya memastikan lagi dengan menggunakan antigen. Puji Tuhan di situ saya sudah negatif, sehingga semua keluarga dan para partisipan yang lain dan vendor semakin lega dan mereka semakin percaya diri untuk bisa hadir pada tanggal 27. Akhirnya pada tanggal 27 dengan penyertaan Tuhan kami boleh berkumpul di tempat yang sudah ditentukan dan kami melakukan acara kita. Acara kami ini diharapkan pada saat itu orang tua bisa hadir, tapi pada saat itu pada tanggal kurang lebih tanggal 18 orang tua pun terpapar. Bapak, ibu, kemudian kakak dan ipar saya juga terpapar pada saat itu, yang memang membuat saya sempat drop. Tanggal 25 itu puji Tuhan orang tua juga sudah keluar. Harapan kami tanggal 27 orang tua bisa hadir dan kakak saya bisa hadir. Tetapi kehendak Tuhan berkata lain. Sehingga pada tanggal tersebut, tanggal 27, orang tua dan kakak hanya bisa hadir melalui Zoom seperti itu. Tapi tetap kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin sehingga acara pemberkatan pernikahan kami bisa berjalan dengan lancar tentunya, dan hingga saat ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena semua keluarga sudah berada dalam keadaan yang sehat dan orang tua juga sudah kembali ke Cikarang bersama-sama dengan kami di sini, dan itu merupakan belas kasihan daripada Tuhan. Untuk itu saya pengen sekali berbagi kepada saudara-saudara sekalian sebuah ayat di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pada saat itu keperluan saya ialah kesembuhan dan bisa menjalankan prosesi pemberkatan pernikahan, dan Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu saudara-saudara, jangan gantungkan harapan kita kepada manusia. Gantungkan saja harapan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikian, Shalom.